Ada satu fase dalam hidup di mana seseorang mulai terbiasa sendiri. Bukan karena nggak punya teman, bukan karena nggak ada yang peduli, tapi karena terlalu sering kecewa, terlalu sering dipahami setengah-setengah, dan terlalu capek menjelaskan isi hatinya ke orang lain. Akhirnya, diam jadi pilihan paling aman. Nah, anehnya, orang-orang seperti ini biasanya terlihat kuat di luar. Masih bisa ketawa, masih bisa ngobrol biasa, masih terlihat tenang. Padahal di dalam dirinya, ada banyak hal yang sedang dipendam sendirian. Dan kalau dipikir-pikir, semakin dewasa hidup memang terasa makin sepi ya. Teman mulai sibuk dengan hidup masing-masing, lingkaran pertemanan makin kecil, dan kita mulai sadar, tidak semua orang benar-benar mengerti diri kita. Nah, dalam primbon Jawa, ternyata ada weton tertentu yang memang dipercaya punya garis hidup seperti itu. Weton yang dari kecil sudah dibentuk lewat kesepian. Sering merasa sendirian, sering dipaksa kuat, dan sering menanggung semuanya tanpa banyak bicara. Tapi justru dari situlah mental dan batinnya dibentuk menjadi pribadi yang tidak biasa. Dan malam ini, kita akan membahas sebuah rahasia yang mungkin sangat dekat dengan hidupmu sendiri. Tentang kenapa ada orang yang selalu merasa sendirian, padahal berada di tengah banyak orang. Apakah itu hanya kebetulan? Atau memang weton tertentu punya jalan hidup yang berbeda dari kebanyakan manusia? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, coba tenangkan pikiranmu dulu malam ini dan dengarkan cerita ini sampai selesai. Karena, siapa tahu, tanpa sadar, cerita ini sedang menggambarkan hidupmu sendiri. Kenapa weton ini selalu sendirian? Jawabannya bikin merinding. Pernah nggak sih kamu berada di tengah banyak orang, tapi tetap merasa sendirian? Padahal ada teman, ada keluarga, ada orang-orang di sekitar. Tapi entah kenapa, hatimu tetap terasa kosong. Dan yang lebih aneh lagi, semakin dewasa, lingkaran hidupmu malah semakin kecil. Teman mulai hilang satu persatu. Orang yang dulu dekat, perlahan menjauh. Bahkan kadang kamu merasa, tidak ada yang benar-benar memahami isi kepalamu. Kalau kamu pernah mengalami itu, menurut primbon Jawa, bisa jadi kamu termasuk salah satu weton yang memang ditakdirkan menjalani fase hidup penuh kesendirian. Tapi tunggu dulu, sendirian di sini bukan berarti tidak punya siapa-siapa, melainkan jiwanya berbeda dari kebanyakan orang. Dan anehnya, orang-orang seperti ini biasanya justru punya hati paling dalam. Mereka terlalu banyak berpikir, terlalu banyak merasakan, dan terlalu sering memendam semuanya sendiri. Makanya, hidup mereka terlihat tenang di luar, padahal di dalamnya ramai sekali. Nah, dalam primbon Jawa, ada beberapa weton yang dipercaya memiliki garis hidup seperti ini. Salah satunya adalah weton Wage. Weton ini terkenal kuat, tapi kekuatannya sering lahir dari rasa sepi. Orang Wage biasanya dari kecil sudah terbiasa menahan semuanya sendiri. Kalau sedih, diam. Kalau kecewa, diam. Kalau dikhianati, tetap diam. Karena mereka terbiasa berpikir, gak semua hal harus diceritakan. Dan lama-lama, kebiasaan memendam itu membuat mereka sulit benar-benar dekat dengan orang lain. Bukan karena sombong, bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu sering kecewa. Coba kamu sadar gak? Orang yang paling sering sendirian, biasanya justru orang yang paling tulus. Karena mereka pernah memberikan hati sepenuhnya, lalu dihancurkan. Makanya setelah itu mereka berubah. Lebih hati-hati, lebih dingin, lebih memilih diam daripada berharap terlalu banyak. Dan yang bikin merinding, menurut primbon Jawa, weton yang sering hidup sendirian biasanya sedang dibentuk mental dan batinnya, karena tidak semua orang kuat menghadapi sunyi. Kebanyakan orang takut sendirian, takut tidak ditemani, takut tidak dianggap. Tapi weton-weton tertentu justru dipaksa akrab dengan kesepian sejak muda. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak bergantung pada siapapun. Karena suatu hari nanti,
Mereka dipercaya akan menjadi pribadi yang kuat menopang banyak hal. Makanya banyak orang dengan weton seperti ini terlihat dewasa lebih cepat. Cara berpikirnya beda, cara memandang hidup lebih dalam. Dan anehnya, semakin sering mereka disakiti, semakin tajam juga insting hidupnya. Mereka jadi lebih bisa membaca manusia, lebih peka terhadap kepalsuan, dan lebih sulit dibohongi. Tapi ada satu hal yang jarang diketahui orang. Orang yang terbiasa sendiri sebenarnya capek. Mereka cuma sudah terlalu terbiasa menyembunyikannya. Kadang mereka juga ingin dimengerti, ingin didengarkan, ingin dipeluk tanpa harus menjelaskan apa-apa. Tapi karena terlalu lama terlihat kuat, orang lain akhirnya mengira mereka benar-benar tidak butuh siapa-siapa. Dan itu yang paling menyakitkan. Nah, selain Wage, Legi juga sering mengalami hal serupa. Bedanya, kalau Wage memilih sendiri karena luka hidup, Legi sering sendirian karena terlalu tulus. Orang Legi biasanya gampang percaya sama orang, terlalu baik, terlalu sering mengalah, dan akhirnya mereka sering dimanfaatkan. Makanya, ada fase di mana orang Legi tiba-tiba berubah, lebih pendiam, lebih menjaga jarak, lebih sulit membuka hati, karena mereka sadar tidak semua orang yang datang membawa niat baik. Dan lucunya, orang-orang seperti ini biasanya paling nyaman saat malam hari, saat suasana sepi, saat semua orang tidur, karena disitulah mereka bisa benar-benar mendengar isi pikirannya sendiri. Makanya jangan heran, banyak weton peka sering overthinking di malam hari. Pikirannya muter terus, mengingat masa lalu, memikirkan masa depan, dan diam-diam menanggung beban yang tidak diketahui siapa-siapa. Menurut Primbon Jawa, kesendirian memang sering menjadi bagian dari perjalanan weton tertentu. Tapi bukan berarti hidup mereka akan selamanya sepi, karena justru dari kesendirian itulah mereka belajar mengenal dirinya sendiri. Belajar kuat, belajar ikhlas, dan belajar bahwa tidak semua kebahagiaan harus datang dari orang lain. Itulah kenapa banyak orang dengan masa muda paling sepi justru punya usia tua paling tenang, karena mereka sudah melewati fase yang tidak kuat dijalani semua orang. Mereka sudah berdamai dengan hidup, sudah tidak haus pengakuan, dan sudah tidak terlalu peduli siapa yang datang atau pergi. Yang lebih menarik lagi, orang-orang seperti ini biasanya punya aura yang berbeda saat dewasa. Lebih tenang, lebih dalam, dan kata-katanya lebih didengar, karena hidup sudah mengajari mereka banyak hal, bukan lewat teori, tapi lewat rasa sakit. Makanya, kalau hari ini kamu merasa sering sendirian, jangan langsung berpikir hidupmu buruk. Bisa jadi, kamu memang sedang diproses menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Karena tidak semua orang dipilih untuk melewati jalan sunyi. Dan percayalah, orang yang mampu bertahan dalam kesepian biasanya akan sangat kuat saat menghadapi kehidupan. Jadi sekarang coba renungkan, apakah kamu benar-benar sendirian? Atau sebenarnya, hidup sedang mengajarimu sesuatu yang tidak bisa dipelajari oleh semua orang? Dan mungkin, itulah alasan kenapa wetonmu berbeda dari kebanyakan manusia lainnya.